Shalom anak-anak Mister semua. Ya, kali ini ketemu lagi bersama Mister Slamet, pembelajaran agama Kristen kelas 9. Walaupun pembelajaran hari ini secara daring, Mister percaya kita semua semangat ya. Nah, sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan, pada saat hari ini kami bersyukur bisa bersama-sama kembali untuk belajar pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan berkati pembelajaran ini, biarlah bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak Mister, kali ini tema pembelajaran kita hari ini yaitu tentang melayani sesama sebagai ibadah. Nah, itu tema pembelajaran kita hari ini ya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita dengan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan makna melayani sesama. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menelaah cara melayani sesama sebagai ibadah kepada Allah. Nah, oke, anak-anak Mister. Dan kali ini Mister akan menjelaskan apa itu ibadah. Dan kita akan lihat kata melayani dalam bahasa Yunani adalah diakonia. Diakonia adalah artinya melayani, ya, atau diakonos, pelayan. Ya. Dalam perjanjian lama berhubungan dengan pelayanan adalah iman. Dalam perjanjian baru berhubungan dengan diakonia, memiliki arti melayani di meja. Yuk sekarang kita akan melihat seperti apa pelayanan-pelayanan yang dapat kita teladani. Kita lihat dari tokoh-tokoh Alkitab. Tentu saja kita akan lihat dari pelayanan Tuhan Yesus ya. Nah, ini dia. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yesus memberi kita teladan terkait dengan pelayanan. Yang pertama, Yesus melayani melakukan mujizat air menjadi anggur dalam pernikahan di Kana. Pada waktu itu kita tahu anak-anak Mister ya, ceritanya bagaimana Tuhan Yesus waktu itu membuat mujizat. Yesus menolong Maria karena kehabisan anggur. Nah, pelayanan Yesus bukan itu saja. Coba kita akan lihat pelayanan Yesus yang kedua apa ya? Nah, itu dia. Yesus menyembuhkan orang buta dan orang lumpuh. Ya, itu adalah bentuk pelayanan Yesus terhadap manusia. Kita bersyukur punya Tuhan seperti Tuhan Yesus ya, yang mau melayani, mau merendahkan diri dan menolong manusia. Dan bukan itu saja. Ingat nggak ya, anak-anak Mister semua, pelayanan Tuhan Yesus pada waktu memberi makan 5.000 orang. Itu dia. Nah, pada waktu itu yang tersedia hanya berapa? Waktu Yesus melayani dan memberikan makan 5.000 orang, siapa yang tahu? Nah, pada waktu itu hanya ada 2 ikan dan 5 roti. Tetapi Tuhan Yesus membuat mujizat dengan dengan mengubahnya dua ikan dan 5 roti menjadi 5.000 orang dikenyangkan. Ya, itu adalah bentuk pelayanan Tuhan Yesus yang paling kita akan lihat lagi. Nah, itu dia. Yesus membasuh kaki para murid ini adalah salah satu bentuk pelayanan Tuhan juga terhadap kita. Dan kita akan lihat lanjut. Sekarang Tuhan Yesus sudah melayani, sudah membuat mujizat, menjadi contoh buat kita. Kira-kira apa yang dapat kita lakukan kita hidup di dunia ini, kita sudah dilayani Tuhan, dan itu adalah sebagai contoh, dan kita
sebagai manusia ciptaan Tuhan, apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan? Yang pertama, kita dapat menolong ibu dengan menjaga adik, mengajak adik bermain saat ibu sedang sibuk. Nah, itu adalah salah satu bentuk pelayanan juga, menolong orang tua, mengunjungi atau mendoakan teman yang sakit, itu adalah sebuah pelayanan. Bukan hanya itu saja ya, menolong teman belajar, dan juga membuang sampah pada tempatnya, pada waktu dimanapun, di sekolah maupun di rumah. Yuk coba kita akan melihat teladan Yesus yang lain. Apa yang dapat kita teladani? Nah, ini dia teladan Tuhan Yesus. Yang terbesar adalah yang mau menjadi pelayan. Baca Alkitab, Matius, temukan bentuk pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Dan satu hal yang paling penting pelayanan Tuhan Yesus yang satu ini. Yesus sudah mati di kayu salib. Itu adalah salah satu bentuk pelayanan Tuhan Yesus yang tidak ternilai bagi umat manusia. Ya, pengorbanannya menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Anak-anak mister, bahwa Tuhan Yesus sangat merendahkan diri untuk kita, untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Maka dari itu, Tuhan Yesus adalah sebagai contoh teladan, sebagai Tuhan kita, agar kita mau melayani, bukan hanya melayani Tuhan saja, tetapi melayani sesama, menolong teman, menolong orang tua, rajin beribadah. Itu adalah salah bentuk-bentuk pelayanan kita di dunia ini. Tuhan Yesus sudah memulai menjadi contoh teladan bagi kita. Ya, siap melayani untuk Tuhan, siap menolong. Ya, siap ya. Nah, itulah bentuk-bentuk pelayanan yang dapat kita lakukan di dunia sekarang. Coba Mister akan kasih penugasan buat anak-anak Mister. Tuliskan apa saja manfaat pelayanan Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia saat ini. Dan tugasnya nanti dikumpul, difotokan, kirim ke Mister Slamet. Oke? Dari nanti Mister juga akan kirimkan videonya ya untuk anak-anak kita semua agar pembelajaran anak-anak Mister dapat dimengerti. Dan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri dengan doa. Mari anak-anak Mister semua berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih walaupun pembelajaran hari ini dilakukan secara daring, tetapi Tuhan berkati kami semua, anak-anak kami semua, biarlah dapat belajar dengan baik dan kami akan mengakhiri pembelajaran hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.